Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita masih belajar di tema 7, subtema 3. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mencari tahu kapan sih lahirnya Pancasila itu. Peristiwa lahirnya Pancasila itu berawal dari adanya sidang BPUPKI yang pertama. Sila-sila yang ada pada Pancasila itu dirumuskan oleh 3 orang tokoh pahlawan nasional. Sehingga sampai sekarang sila-sila Pancasila itu selalu dibacakan ketika upacara. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar atau 5 asas. Pancasila ini sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila itu sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Terdapat pada 2 kitab, yaitu Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan terdapat pada Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Di dalam Kitab Sutasoma sendiri, Pancasila itu memiliki arti, yaitu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila berawal lahir dalam sidang BPUPKI yang pertama. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang mengusulkan Pancasila. Yang pertama ada Muhyamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua ada Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan yang terakhir Bapak Proklamator kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno yang mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945. Apa saja usulan dari masing-masing tokoh tersebut pada sila Pancasila? Simaklah video ini. Yang pertama, Muhammad Yamin mengusulkan adanya sila Pancasila pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua yaitu Profesor Dr. Mr. Supomo mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945 yang isinya sila Pancasila yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno mengusulkan pada tanggal 1 Juni 45. Ini merupakan tanggal terakhir adanya sidang BPUPKI. Insinyur Soekarno mengusulkan Pancasila terdiri dari internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal ini pula Soekarno mengusulkan adanya nama Pancasila. Oleh karenanya pada tanggal 1 Juni itu selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 45 PPKI yaitu mengesahkan adanya Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu terdapat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya itu memuat prinsip dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, yang di dalamnya terdapat bunyi 5 sila dalam Pancasila. Kemudian anak-anak sudah hafalkan kalian Pancasila? Apa sih peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa Indonesia? Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi di awal, bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara.
Oleh karenanya, Pancasila itu juga sebagai wujud dari kepribadian bangsa Indonesia dan sebagai pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila ini sebagai pedoman dalam menghadapi kemajuan zaman. Bagaimana sikapmu dalam menghadapi kemajuan zaman? Yang pertama yaitu kamu harus bijaksana dalam menghadapi perubahan zaman. Yang kedua, bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia dan hanya menyontoh sikap-sikap yang positif saja, menjauhi sikap-sikap yang negatif. Tentunya kalian tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam, mulai dari beragam sukunya, beragam bahasa daerahnya, beragam adat istiadatnya, beragam rumah-rumah adatnya, dan beragam juga budaya di setiap daerahnya. Bagaimana sikap kita untuk menyikapi keberagaman tersebut? Yang pertama, selalu gunakan musyawarah untuk menyelesaikan segala permasalahan, melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa sendiri, mempelajari lagu dan tarian dari daerah lain, tidak hanya lagu dan tarian dari daerahmu sendiri, mengikuti dan mempelajari budaya bangsa, serta yang paling penting, menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semangat walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Sebagaimana pesan dari Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, yaitu bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.